Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para peserta Resident Scientific Meeting PONAS 19 Perhati KL 2022. Saya Amanda sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang kepada para penguji yang terhormat, Profesor Dr. Farhad MKet or LHNS, Spesialis KL Konsultan FICS, kepada Dr. Sagung Raya Indrasari MK, Spesialis KL Konsultan FICS, dan Dr. Nur Akbar Aruman, Spesialis KL Konsultan. Untuk memandu sesi ini, kami undang moderator, Profesor Dr. Farhad MKet or LHNS, Spesialis KL Konsultan FICS. Kepada Prof. Farhad, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita ada 5 pembicara yang akan kita dengar dan kita beri pertanyaan serta kita nilai. Ada yang pertama ada dari Dr. Jakaria Sinaga, fibrosarkoma palatumol, kemudian ada dari Dr. Ayu Fat, kemudian yang ketiga ada dari Dr. Mariam Setiawan, yang keempat ada Dr. Sofa Fitria, dan juga yang kelima Dr. Lupita Adina Dex Putro. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan presentator yang pertama mempresentasikan makalahnya atau laporan kasusnya untuk selama 7 menit. Kemudian nanti akan kita ikuti dengan sesi pertanyaan 3-4 menit. Dipersilakan kepada Dr. Jakaria Sinaga dengan judul Fibrosarkoma palatumol. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakaria Sinaga, asal dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Hari ini saya akan membawakan laporan kasus saya yang berjudul Management of Fibrosarkoma palatumol. Sebagai pendahuluan, tumor langit-langit lunak dapat diklasifikasikan menjadi jinak dan ganas. Tumor jinak sangat jarang dibandingkan jika dengan tumor ganas pada palatum. 55% kasus tumor intraoral itu terjadi di palatum, terutama di persimpangan antara palatum durum dan palatum mol. 67% itu jinak, 37% itu ganas. Penelitian mengatakan bahwasanya tumor pada palatum mol itu mempengaruhi lebih banyak pria daripada wanita dengan rasio 3:1. Distribusi dari keganasan sarkoma itu dari semua sarkoma, fibrosarkoma menempati 7,1%. Laporan kasus, pasien datang dengan keluhan muncul benjolan di langit-langit mulut yang dirasakan 4 bulan yang lalu. Awalnya kecil, semakin lama semakin membesar dan terasa nyeri. Pasien juga mengeluhkan suaranya serak dan menghilang sejak 3 bulan yang lalu. Pasien masih mampu menelan makanan padat namun tersedak. Sesak napas disangkal oleh pasien. Pada pemeriksaan orofaring kita dapatkan adanya massa di palatum sampai ke hipofaring, terasa lunak, kemudian permukaan licin, berbatas tegas, dan hipervaskularisasi. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Adapun yang menjadi gold standarnya adalah pemeriksaan biopsi palatum. Kemudian pemeriksaan CT scan orofaring dengan kontras kita dapatkan adanya massa berukuran 3,91 x 2,5 x 2,4 cm. Pada tanggal 7 April juga dilakukan fine needle aspirasi dengan hasil benign smear. Kemudian pada tanggal 22 April 2022, massa palatumnya dilakukan pemeriksaan histopatologi PA dengan hasil fibrosarkoma. Kemudian pasien kita diagnosis dengan fibrosarkoma palatumol. Pada pasien ini dilakukan tindakan eksisi massa palatum dengan cara pasien dalam posisi supine dengan bahu ditinggikan dan dalam general anestesi dilakukan tindakan desinfektan dengan larutan antiseptik di sekitar area operasi, langit-langit rongga mulut dibatasi oleh duk steril. Kemudian kita pasang mode gig depis sebagai visualisasi supaya lebih jelas sampai area operasi dengan tampak dengan jelas. Kemudian dilakukan insisi secara lunar
pada mukosa palatum mengelilingi bentuk massa atau round mesh. Kemudian dilakukan reseksi secara tumpul hingga massa terlepas dengan memisahkan kapsul dengan otot. Kemudian kontrol perdarahan, kemudian kita bersihkan daerah jaringan yang masih terdapat jaringan patologis. Selanjutnya, massa dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi disertai primargin, kemudian dilanjutkan dengan palatoplasti, yang dengan cara jahit bagian palatum lapis demi lapis, lapisan mukosa dan otot, membentuk palatum serapi mungkin mulai dari daerah insisi sampai ke uvula. Jahitan menggunakan 0,5 cm, evaluasi, tidak ada tampak celah pada jahitan, area operasi dibersihkan, Mortgage depis dilepaskan, dan dipasang NGT, tindakan selesai. Dari hasil ini didapatkan massa, kemudian kita periksakan ke laboratorium, dengan gambaran hearing bone appearance, ini biasanya khas pada fibrosarkoma. Kemudian gambar ketiga itu adalah gambaran kondisi palatum setelah operasi hari ketiga. Laporan kasus saya ini dengan cara mencari bahan melalui buku, jurnal, dan publikasi medis database, kemudian melalui web secara ilmiah dengan pencarian fibrosarkoma dan tumor kepala leher serta tumor palatum. Kriteria inklusinya adalah kanker palatum, kemudian white excision massa palatum, dan palatoplasti. Adapun perawatan yang tidak mendukung dikeluarkan dari analisis ini dan menjadi kriteria eksklusi. Pasien 63 tahun perempuan dengan mengeluhkan adanya benjolan di daerah palatum, kemudian ada nyeri, ada suara serak, kemudian masih bisa menelan dan kadang tersedak, sesak napas di sangkal. Menurut teori, tumor palatum jinak dan ganas biasanya merupakan suatu massa tanpa gejala yang kadang-kadang dikaitkan dengan rasa tidak nyaman. Tumor kelenjar ludah di palatum mulut biasanya muncul sebagai pembengkakan yang tumbuh secara lambat, berbatas tegas dengan permukaan halus dan tidak dapat digerakkan. Kadang-kadang disertai ada nyeri dan ulcerasi. Invasi tulang yang berdekatan, ekstensi perineural, dan keterlibatan sinonasal berkaitan dengan keganasan palatum. Kemudian pada CT scan ada kita temukan massa yang mana CT scan mampu menilai luasnya tumor termasuk erosi dan destruksi tulang, keterlibatan jaringan lunak, dan penyebaran perineural. FNAB dilakukan untuk mendeteksi komponen epitel, neoepitel, dan stroma tumor. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2022, pasien ini kita lakukan tindakan eksisi massa beserta palatoplasti. 5 pertimbangan yang disarankan oleh Papado Georgatis et al. Ketika kita memutuskan pendekatan bedah yang optimal untuk eksisi tumor palatum dan ruang paraparing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ukuran tumor, yang kedua itu adalah dugaan keganasannya, yang ketiga adalah kedekatan dan proyeksi tumor ke dinding orofaringeal atau leher, yang keempat adalah vaskularitas, yang kelima adalah hubungan tumor dengan neurovaskular leher. Rekonstruksi palatum dapat kita pertimbangkan pada kasus defek palatum luas yang timbul setelah eksisi bedah pada tumor yang sangat agresif. Kesimpulan dari laporan kasus saya ini adalah seorang pasien terdiagnosa dengan fibrosarkoma palatum, kemudian sukses kita lakukan eksisi bedah tanpa adanya komplikasi. Pendekatan bedah yang diambil tergantung pada ukuran dan lokasi tumor. Pada kasus ini, defek palatum luas timbul setelah kita lakukan eksisi bedah, maka kita lakukan palatoplasti. Karena pada tumor yang sangat agresif, perlu kita lakukan penutupan defek. Dan pada pasien ini juga harus diikuti dengan radioterapi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Zakaria Sinaga. Berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dipersilakan pada audiens bila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ya, mungkin dari Dr. Sari silakan. Iya, Dr. Zakaria, tadi untuk pos operasinya dievaluasi berapa lama? Baik dokter, terima kasih dokter. Mohon izin saya untuk menjawab. Jadi evaluasi dari pasien ini kita mengevaluasi ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Pasien ini kita evaluasi jangka pendeknya, karena kita lihat follow up pasien, kita lihat dari luka yang post operasi kita lakukan dari tindakan palatoplasti kita. Kemudian 3 hari setelah tindakan, kemudian 1 minggu setelah tindakan, kita perhatikan juga kondisi dari pasien ini. Kemudian jangka panjangnya yang kita perhatikan adalah
kita lihat keberhasilan dari tindakan operasi kita. Yang dimana keberhasilan dari tindakan operasi ini yang kita harapkan adalah mampu membersihkan semua jaringan tumor sehingga akar rekarensi dari fibrosarkoma ini tidak, angka rekarensinya menjadi sedikit karena berhasil atau tidak ya suatu operasi adalah menentukan rekarensi. Jadi jangka pendeknya kita follow up 3 hari, hari ke-5 dan hari ke-7, serta jangka panjangnya sampai 3 bulan kita evaluasi dari fibrosarkoma palatum ini, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Nah, apakah Anda punya dokumentasi kondisi terakhir pasien? Mohon izin, dokter, untuk saat ini saya tidak bisa tampilkan kondisi terakhir dari pasien. Tapi yang mau saya bilang bahwa pasien ini adalah sedang menjalani kemoterapi di center rumah sakit kita dan keadaannya baik, dokter. Kalau kita bilang dari Karnowski skornya 90 sampai 95%, dokter. Baik, terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ini ada sisa 40 detik lagi untuk Dokter Jakaria. Baik, Prof. Disampaikan bila mana kawan-kawan ada berjumpa dengan fibrosarkoma palatumol. Apa simpulan yang ingin disampaikan? Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Harus masuk pertanyaannya, Prof. Saya ingin menyampaikan bahwa fibrosarkoma ini adalah very rare case. Artinya kasus yang sangat jarang, tetapi bisa terjadi di palatum. Artinya kita selama ini memahami bahwa fibrosarkoma itu hanya terjadi di jaringan lunak berbatasan langsung dengan tulang. Saya highlight kasus ini adalah karena kasus ini sangat jarang terjadi di palatum, khususnya di kanker kepala leher untuk kasus fibrosarkoma leher. Fibrosarkoma di bidang kepala dan leher. Saya mau menyampaikan bahwasanya apabila kita menemui kasus, kita harus memikirkan tindakan apa. Terapi utamanya adalah pembedahan. Tapi kalau terapi pembedahan tidak memungkinkan, maka terapi utama yang kita pikirkan adalah kemoterapi dan dilanjutkan dengan radioterapi. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Berhubung waktu habis, kita akan lanjut pada pembicara berikutnya. Terima kasih, Prof. Dokter Nur Akbar mau memberi pertanyaan juga. Ya, maaf, Prof. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan. Ya, maaf ini kebetulan saya lagi jaga di Poli, jadi ada ini. Oh, ya, siap. Maaf, Dokter Sari sama Prof. Harap. Mungkin tadi kan dari anamnesisnya ada serak dan hilang suara katanya. Apakah dilakukan ini tidak endoskopi untuk kenapa ininya serak dan hilang suaranya, dan setelah operasi apakah ada perubahan tidak? Terima kasih. Izin, Prof. Izin, Dok. Mohon izin menjawab. Jadi pasien ini mengeluhkan suara serak di anamnesa kita pertama, tapi kalau kita nilai dari hasil anamnesa kita, sebenarnya suara pasien ini hanya serak sedikit saja, Dok. Dan kita lakukan pemeriksaan rhinoparieolaryngoscopy, tidak ada tanda-tanda parese dari pelipad vokalizer. Dan pada saat ini evaluasi untuk kondisi pasien saat ini suaranya dalam kondisi baik-baik aja, Prof, dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan suara yang jelas dan menjawab cukup dengan baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Nur Akbar. Waktu memang sudah habis. Berikutnya untuk pada presentasi yang kedua dipersilakan kepada Dr. Hayu Fat R. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hayu dari Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan membawakan laporan kasus dengan judul pendekatan pembedahan pada sinonasal undiferensiasi pleomorphic sarkoma. Undiferensiasi pleomorphic sarkoma atau UPS merupakan soft tissue sarkoma yang agresif. Kasusnya jarang, kurang dari 1%, dominan pada laki-laki dengan rentang usia 50-70 tahun. Eksisi tumor dengan free margin merupakan terapi yang utama. Penulisan laporan kasus ini bertujuan untuk mendapatkan terapi yang tepat pada kasus sinonasal undiferensiasi pleomorphic sarkoma. Laporan kasus laki-laki 51 tahun dengan keluhan utama buntu hidung kanan sejak 1 bulan, pilek bercampur darah, bengkak pada pipi kanan yang semakin besar disertai dengan nyeri, benjolan meluas ke atap mulut dan menonjol keluar dari kafum oris, mengeluarkan cairan kental warna kekuningan berbau, telinga kiri berdenging 2 minggu. Riwayat sebelumnya, pasien menderita keluhan serupa sejak 7 bulan yang lalu, riwayat pembedahan 4 bulan yang lalu, pasien direncanakan kemoradiasi adjuvan namun gagal karena fungsi ginjal pasien jelek.
hasil histo-PA operasi sebelumnya dengan diagnosis banding karsinoma pluridiferensiated dan sarkoma high grade. Dilanjutkan imunohistokimia dengan hasilnya sarkoma. Pada inspeksi tampak benjolan di hidung kanan berkrusta, sekret purulen, benjolan pada palatum burung yang menonjol ke cavum oris, dan terdapat sekret purulen berbau dengan mudah berdarah. Dari gambaran CT scan menunjukkan bahwa massa memenuhi cavum nasi kanan, sinus maxillaris kanan, rima orbita, sinus ethmoid hingga infiltrasi palatum burung ke cavum oris. Diagnosis sarkoma sinonasal dextra RT3 N2 M0 dengan terapi maselektomi total pendekatan modified Weber-Ferguson dengan adjuvan kemoradioterapi 1 kali. Weber-Ferguson modifikasi, insisi pada ujung medial kantus, lateral rhinotomi, insisi diperpanjang sampai midline superior labia, dan insisi 3-5 mm di bawah lid. Eksplorasi tampak tumor seperti pada panah yang mengisi cavum maxilla, cavum nasi. Proses total maselektomi dan pengangkatan tumor, pemberian TCA pada tepi reseksi, dan penutupan luka operasi. Disesi leher supraomohyoid dan insesi obturator. Tampak gambaran post-operasi, kontrol 7 dan 12 hari pasca operasi dengan luka operasi baik. 7 bulan pasca operasi muncul benjolan di atap mulut, 10 bulan benjolan semakin membesar dan obturator lepas. Apa terapi yang sesuai pada sinonasal sarkoma undiploimorphic? Pencarian literatur menggunakan Cochrane, PubMed, WOS, dan ScienDirect dengan memasukkan keyword yang sesuai dan boolean operator. Penulisan laporan kasus ini menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dari 50 literatur yang didapatkan, hanya 4 literatur yang memenuhi kriteria inklusi. 4 literatur yang masuk kriteria inklusi oleh Zhu et al., Vuiti et al., Huang et al., dan Jain et al. Pasien laki-laki 51 tahun, Ashraf dan Knipe melaporkan bahwa laki-laki lebih banyak dari wanita dengan rentang usia 50-70 tahun. Keluhan yang dialami pasien seperti buntu hidung, pilek bercampur darah, nyeri, benjolan sesuai dengan literatur oleh Zhu et al. Pada literatur, terapi pada kasus ini adalah wedge surgical excision dengan clear margin, pendekatan dapat parsial atau total maselektomi dengan diseksi leher. Pada kasus ini, terapi sesuai dengan literatur. Kemoterapi adjuvan secara signifikan menurunkan kekambuhan lokoregional maupun sistemik. Radiasi adjuvan mengurangi mortalitas dan metastasis. Hasil PA menunjukkan margin tidak bersih. Literatur menjelaskan bahwa margin positif memiliki angka kekambuhan yang tinggi. Pasien mengalami kekambuhan 7 bulan pasca operasi. Angka kekambuhan pada UPS sangat tinggi dan survival rate di atas 70%. Sinonasal sarkoma tanpa metastasis jauh dengan terapi kombinasi memiliki survival rate rata-rata 46,8%. Kesimpulan, sarkoma undiploimorphic sarkoma sangat jarang. Terapi utama wedge surgical excision dengan clear margin disertai kemoradioterapi adjuvan dengan tingkat kekambuhan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hayu. Berikutnya mungkin kita mintakan pertanyaan dari Dr. Nur Akbar. Silakan Dr. Nur Akbar. Ya, terima kasih Prof. Memang sarkoma ini memang sangat sangat ganas dan kalau boleh tahu kondisi pasien saat ini gimana? Mohon maaf dokter, untuk yang terakhir kali pasien sudah meninggal dokter. Ya memang kalau sarkoma memang sangat Suaranya tidak terdengar, dokter. Mohon maaf dok, suaranya tidak terdengar dokter. Dr. Nur Akbar, suaranya tidak terdengar. Iya, maaf. Ini memang sangat ganas. Yang kedua, apakah pada operasi tadi langsung dipasang dipasang yang di mulut Obturator, dokter. Obturator, ya. Apakah langsung dipasang obturator apa palatal pack dulu? Jadi langsung dipasang. Beda antara obturator sama palatal pack. Dipasang obturator, dokter, oleh sejawat bedah mulut, dokter. Jadi pada saat operasi dari kami sudah selesai,
sejawat bedah mulut langsung memasang obturator. Oh, ya udah. Soalnya masalahnya kalau obturator kan dia biasanya nunggu sampai 3 bulan itu ya, karena biasanya pasal palatopek dulu baru obturator. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Nur Akbar. Mungkin kami mintakan juga pertanyaannya dari Dr. Sagung Ray Indrasari. Silakan. Ya, terima kasih, Dr. Hayu. Ini kan sarkoma dari sinonasal ya. Memang jarang dan memang sangat ganas. Nah, untuk pasien ini kebetulan meninggal. Ya. Meninggalnya berapa lama pos dilakukan operasi dan kira-kira penyebabnya apakah dari sarkomanya itu ada atau ada masalah lain? Iya dokter. Jadi pasien ini meninggalnya sekitar 10 bulan pasca operasi dokter. Jadi setelah operasi hasil patologi anatomi keluar itu sudah kita rencanakan untuk adjuvan kemoradiasi. Namun pasien tidak sempat kembali 1 kali untuk kemo, kemudian tidak sempat kembali lagi kontrol karena pada saat itu pasien menderita COVID dokter. Jadi COVID pasien sampai 2 kali. Terus kemudian setelah COVID kedua pasien mau kontrol kembali karena pasien kondisinya drop dokter, jadi tidak kontrol kembali sehingga beberapa bulan kemudian pasien meninggal dokter. Untuk pendaftaran kemoradioterapinya, apakah baru dilakukan setelah hasil histopatologi post-op keluar atau sudah didaftarkan sebelum dilakukan operasi? Artinya sebelumnya kan tentu sudah dilakukan biopsi. Dan kita sudah punya plan bahwa post operasi harus dilanjutkan dengan kemoradiasi. Dan kemoradiasi idealnya kan tidak terlalu jauh dengan operasi ya. Within 6 weeks ya, jadi dalam 6 minggu pertama setelah operasi. Apakah ini dilakukan sesuai dengan protokol yang ada untuk pasien ini? Artinya kemoradiasinya dalam 6 minggu pertama atau mungkin ada keterlambatan? Kalau untuk kemonya langsung dokter. Sedangkan kalau untuk sinarnya atau radioterapinya memang untuk di Sutomo sendiri kita ada antriannya dokter. Tapi langsung setelah operasi itu pada saat kontrol ke poli langsung kita jadwalkan untuk perlakuan kemo dan radioterapi adjuvan dokter. Terima kasih. Jadi pesan apa yang akan Dr. Ayu sampaikan untuk kasus ini sehubungan dengan penanganan pasien ini kan bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan ya. Kira-kira pesan apa dari kasus ini yang ingin Anda sampaikan? Apakah terdengar Dr. Hayu? Iya, Bro. Jadi pesan dari saya memang kalau pada kasus sarkoma, memang terapi utama adalah surgical eksisi atau wet eksisi, radikal eksisi juga bisa dengan syarat dia harus free margin, dokter. Karena kalau misalnya free marginnya tidak clear, itu nanti akan menimbulkan rekarensi yang tinggi. Sedangkan sarkoma sendiri untuk pertumbuhan tumornya itu sangat agresif, jadi sangat cepat sekali. Jadi saran saya pada untuk sejawat lainnya, pada menemukan pasien sarkoma, dilakukanlah pembedahan secara clear margin atau free margin. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Dr. Sagung Ray Indrasari, Dr. Sari. Berikutnya kita masuk pada presentator yang ketiga, yaitu Dr. Maryam Setiawan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Maryam Setiawan, Residen THT BKL FK Unhas, akan membawakan laporan kasus berjudul Tata Laksana Giant Adenoma Pneumotik pada kelenjar parotis.
Sekitar 80 hingga 85% tempat tersering munculnya tumor kelenjar liur adalah pada kelenjar parotis. Adenoma plemorphic merupakan jenis tumor jinak kelenjar liur yang paling banyak. Nama adenoma plemorphic diambil dari komponen pada tumor ini berupa epitel dan mesenkim. Laporan kasus, perempuan 64 tahun datang ke rumah sakit Pelamonia dengan benjolan pada pipi kanan yang tumbuh secara perlahan dalam 2 tahun terakhir. Tidak nyeri dan terdapat rasa tertarik pada pipi kanan. Pada pemeriksaan THT lainnya tidak ada keluhan. Pada pemeriksaan fisik, inspeksi tampak massa dengan permukaan reguler, berbatas tegas, warna sama dengan sekitarnya. Palpasi, konsistensi kenyal, mobile, tidak nyeri, tekan dengan ukuran 13 x 12 x 10 cm. Terlihat parese pada nervus facialis berupa hilangnya garis pada dahi kanan dan sudut nasolabialis kanan yang tidak simetris. Pada pemeriksaan penunjang menunjukkan hasil FNAB suatu adenoma plemorphic mixed tumor. Pada CT scan leher tanpa kontras menunjukkan massa heterogen HU-109-9 berbatas tegas dan dinding tebal pada jaringan lunak leher kanan dengan ukuran 8,1 x 8,7 x 9 cm yang mendorong organ lain di sekitarnya dan menyempitkan sisi kanan faring dan laring. Dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang, pasien didiagnosa giant adenoma plemorphic pada kelenjar parotis kanan. Penata laksanaan dilakukan total parotidektomi oleh karena ukuran tumor yang sangat besar dan melibatkan lupus profunda. Prosedur operasi buat landmark berbentuk Y yang dimulai dari depan tragus hingga ke tepi bawah lobulus dan melingkar ke bagian posterior setinggi pertengahan auricula. Kemudian, landmark dilanjut hingga mencapai tepi bawah tumor. Infiltrasi landmark dan insisi landmark secara tajam. Bebaskan massa tumor dari jaringan sekitarnya, lalu dipreservasi nervus facialis dan cabangnya dengan menggunakan detektor saraf, kemudian dilakukan pengangkatan tumor. Setelah tumor keluar, evaluasi perdarahan dan dilakukan pemasangan drain hisap, lalu jahit luka lapis demi lapis. Tumor yang dikeluarkan diukur dengan ukuran 10 x 11 x 9 cm, dibuat sayatan untuk melihat isi tumor, tampak massa kekuningan dengan konsistensi kenyal. Spesimen dikirimkan ke patologi anatomi dan menunjukkan hasil yang sama dengan hasil FNAB, yaitu suatu adenoma plemorphic. Follow up, hari pertama post-operasi, luka operasi baik, tidak ada perdarahan aktif, drain 40 cc. Hari keempat, luka kering, drain 5 cc. Drain kemudian dicabut dan pasien dipulangkan. Follow up 1 bulan, luka kering, fungsi dari nervus facialis normal dapat dievaluasi dari kemampuan pasien untuk mengangkat alis, tersenyum, dan menutup mata. Terlihat sudut nasolabialis pasien yang sudah simetris dan tampak garis pada dahi kanan. 6 bulan post-operasi, tidak tampak tanda-tanda rekurensi maupun komplikasi lambat berupa Frey syndrome. Metode menggunakan sistem PICO dan pencarian literatur dengan kata kunci penata laksanaan adenoma plemorphic. Kriteria inklusi berupa pencarian literatur menggunakan kata kunci, referensi kurang dari 10 tahun terakhir, dan jurnal full text. Diskusi, penderita merupakan seorang perempuan usia 64 tahun. Pada penelitian Jefferson, mendapatkan prevalensi terjadinya adenoma plemorphic umumnya pada wanita usia 31-45 tahun. Dan menurut Farhat et al., adenoma plemorphic dapat muncul pada semua dekade kehidupan dengan usia rata-rata 46 tahun. Pada pasien didapatkan benjolan tumbuh perlahan dalam 2 tahun terakhir. Pada penelitian Larian et al., plemorphic adenoma pada umumnya tumbuh lambat, tidak nyeri dan mobile. Dan pada penelitian Mahesh, massa biasanya soliter, mobile dengan pertumbuhan yang lambat. Pada kasus ini didapatkan ukuran tumor yang sangat besar dengan ukuran 13 x 11 x 10 cm dan adanya parese nervus facialis. Pada penelitian Jane S, ukuran tumor adalah 8 x 10 cm dan tidak terdapat gangguan nervus facialis. Pada penelitian Mahesh et al., ukuran tumor 4 x 3 cm dan tidak terdapat parese nervus facialis. Pada penelitian ini dilakukan total parotidektomi. Berbeda pada penelitian Sunil et al. Dilakukan operasi berupa eksisi tumor. Dan pada penelitian Melkundi dan Rajesh dilakukan total parotidektomi. Setelah pengangkatan tumor, dilakukan follow-up hingga 6 bulan dan tidak didapatkan komplikasi baik cepat ataupun lambat dan tidak ada tanda-tanda rekurensi. Kesimpulan, kasus adenoma plemorphic dengan ukuran yang sangat besar disertai parese nervus facialis merupakan kasus yang jarang. Dengan penanganan yang hati-hati dapat menghindari kerusakan nervus facialis. Pada kasus setelah pengangkatan tumor terjadi perbaikan nervus facialis yang menunjukkan adanya penekanan pada tumor. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Mariam. Berikutnya kita mintakan pertanyaan dari Dr. Nur Akbar, dipersilakan.
Ya, terima kasih, Prof. Waktu operasi Dokter Mariam ikut tidak, Dokter Mariam? Halo? Suaranya tidak terdengar, Dokter Mariam. Dok, suara saya sudah terdengar, Dok. Oke. Waktu operasi saya ikut, dokter. Ini pendekatannya antegrad apa retrograd ya? Kalau boleh tahu. Antegrad, dokter. Ya memang kalau lihat tumornya memang besar sekali ya. Jadi apa yang ingin diinikan oleh Dokter Mariam pada kasus ini untuk kepada rekan-rekan yang residen lainnya? Baik dokter, pada kasus ini sebenarnya ukuran tumor menjadi sesuatu yang spesial pada case ini karena jarang tumor parotis dengan ukuran yang sangat besar yang datang ke dokter THT. Sebenarnya dengan penanganan yang hati-hati dan preservasi saraf, kita dapat menghindari terjadinya cedera pada nervus facialis, dokter. Karena yang paling ditakutkan pada operasi parotidektomi adalah terjadinya cedera pada nervus facialis. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Nur Akbar. Berikutnya, Dr. Sari, dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk penilaian fungsi nervus facialisnya, Anda melakukannya secara komplit nggak dengan menggunakan skor objektif? Pada pasien, dokter, sebelum operasi kami menilai kemampuan dari nervus facialisnya berupa pasien diminta untuk mengangkat alis, mengenyerkan pipi, tersenyum, menutup mata, dan mencuci, dokter. Dan itu kita evaluasi kembali post-operasi, 1-4 hari post-operasi, 1 bulan post-operasi, dan 6 bulan post-operasi, dokter. Maksud saya, apakah Anda menggunakan skor yang objektif atau hanya menilai, oh tidak parese lagi, ada perbaikan, atau menggunakan skor-skor yang ada? Salah satunya misalnya House-Bregman. Anda menggunakan itu enggak? Untuk House-Bregman sendiri, dokter, pre-operasi pasien dinilai sebagai House-Bregman 2 dan post-operasi House-Bregman 1, dokter. Ya, jadi untuk penilaian itu sebaiknya tetap menggunakan skor-skor. Jadi kita tidak rancu dengan penilaian-penilaian kita yang pre-op dan post-op. Kadang-kadang kita sendiri menilainya menjadi bias. Jadi tetap menggunakan skor yang objektif ya. Terima kasih. Baik, dokter. Ya, terima kasih, Dr. Sari. Waktunya sudah habis. Berikut kita mintakan pembicara yang keempat, yaitu Dr. Sofa Fitria. Dipersilakan kepada Dr. Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Fitria dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul Kesesuaian Hasil Histopatologi dengan Metastasis Regional pada Karsinoma Sinonasal Stadium 4. Sebagai pendahuluan, karsinoma sinonasal merupakan kasus yang jarang, di mana 1% dari keganasan di seluruh tubuh dan 3% dari keganasan kepala leher, di mana kejadian laki-laki dan perempuan adalah 2:1, paling banyak pada usia 50-70 tahun. Lokasi terbanyak terjadi pada sinus maksila sebanyak 60-80%, diikuti dengan kafumnasi sebanyak 20-30%. Kejadian metastasis regional pada karsinoma sinonasal kurang dari 5%. Meskipun jarang, pemeriksaan KGB tetap harus kita lakukan, karena pembesaran KGB merupakan faktor prognostik. Positif lymph node 7-8 kali berisiko meninggal pada pasien karsinoma sinonasal dibandingkan dengan negatif lymph node.
Terdapat berbagai jenis hasil tipe histopatologi pada karsinoma sinonasal ini. Squamous cell karsinoma merupakan tipe yang paling banyak kita temukan. Selanjutnya akan kita laporkan 2 buah kasus, di mana kasus pertama seorang laki-laki usia 52 tahun, tidak merokok dan bekerja sebagai tukang kayu dan buruh bangunan. Dari hasil anamnesis kita dapatkan pasien dengan keluhan hidung tersumbat sejak 2 tahun, disertai adanya bekak pada hidung, keluar sekret bercampur dengan darah. Dan adanya pembekakan pada kelopak mata kanan disertai dengan nyeri kepala dalam 3 tahun terakhir. Dari hasil pemeriksaan fisik, kita dapatkan adanya pembengkakan di bagian dorsum nasi dengan ukuran 2 x 1 x 1 cm, teraba keras, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada krepitasi. Dan pada kedua kafum nasi tampak sempit, tanpa adanya massa berwarna putih kemerahan memenuhi kafum nasi dekstra. Dan pada pemeriksaan leher, tidak kita temukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Dari hasil histopatologi kita dapatkan suatu adenokarsinoma dengan peradangan akut. Pada CT scan SPN dengan kontras, tampak massa solid memenuhi kafum nasi dan telah menginfiltrasi intrakranial serta mendestruksi tulang etmoid. Dan tampak adanya multiple limfadenopati dengan ukuran kecil dengan ukuran maksimal 1,7 x 1,1 cm. Pasien ini kita diagnosa dengan karsinoma sinonasal T4B-N2CM0 atau stadium 4B dan menjalani kemoterapi. Selanjutnya untuk kasus kedua, seorang laki-laki usia 59 tahun sebagai perokok dan bekerja sebagai buruh interior. Dari hasil anamnesis didapatkan pasien mengeluhkan keluhan bengkak di hidung dan pipi kanan yang disertai dengan hidung tersumbat sejak 6 bulan terakhir. Pasien juga mengeluhkan adanya pembengkakan di bagian dagu dan leher. Serta pasien telah menjalani operasi dan kemoradiasi pada tahun 2019 tetapi tidak tuntas. Dari hasil pemeriksaan fisik, regionasal tampak adanya pembekakan di hidung dan pipi kanan dengan ukuran 6,5 x 5,3 x 2,5 cm, teraba keras, hipervaskularisasi, tidak ada nyeri tekan, dan kedua hidung tampak sempit. RG orofaring tampak palatum durum kesan mengalami destruksi. Dari pemeriksaan leher, tampak adanya pembesaran KGB, yaitu pada sisi dekstra dan sinistra pada level 1, 2, 3, dan 5. Dari hasil FNAB didapatkan suatu metastasis smear, dan dari hasil biopsi didapatkan suatu non-keratinizing squamous cell carcinoma. Dari CT scan SPN dengan kontras didapatkan adanya massa inhomogen yang telah memenuhi kafum sinus maxilla yang telah berekspansi ke orbital, ke subcutaneus, dan ke bagian dan telah mendestruksi dari visura pterygomaxilla. Serta didapatkan adanya multiple maligna limfadenopati pada level 1, 2, 3, dan 5 pada kedua sisinya. Pasien ini kita diagnosa dengan recurrent karsinoma sinonasal T4A N3B-N0 atau stadium 4 serta menjalani kemoterapi. Untuk metodenya, sumber literatur berasal dari buku, jurnal, dan guideline dengan kriteria inklusi karsinoma sinonasal, lymph node, metastasis regional, dan histopatologi, serta kriteria eksklusi adalah metastasis jauh dan penanganan pembedahan. Untuk hasil, dari tabel dapat terlihat bahwa kedua pasien ini memiliki hasil histopatologi yang berbeda, di mana kasus pertama adalah adenokarsinoma, kasus kedua adalah non-keratinizing squamous cell carcinoma. Serta ditemukan tidak ditemukan adanya pembesaran KGB pada kasus pertama, tetapi pada kasus kedua kita temukan adanya metastasis regional. Untuk asal karsinoma pada kasus pertama berasal dari kafum nasi dan sinus etmoid, sedangkan pada kasus kedua berasal dari sinus maxilla dan keduanya menjalani kemoterapi. Untuk diskusi, kedua kasus ini merupakan pekerjaannya merupakan tukang kayu, di mana secara teori pekerjaan sebagai tukang kayu di mana terpapar lebih daripada 35 tahun, 20 kali lebih berisiko terkena karsinoma sinonasal dengan relatif risknya 70%. Debu kayu kasar dominan mengalami suatu adenokarsinoma secara histopatologi dan debu kayu halus mengalami suatu squamous cell karsinoma. Dari kasus pertama, secara klinis tidak kita temukan adanya pembesaran KGB, tetapi ditemukan secara radiologi. Pada kasus kedua, baik secara klinis maupun radiologi ditemukan adanya pembesaran KGB, serta pada FNAB didapatkan adanya malignant smear dengan metastasis karsinoma. Berdasarkan teori, regional metastasis yang terjadi sekitar 3-33% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain hasil histopatologi, ukuran tumor, invasi ke jaringan sekitar, transgresi dari tulang, serta penanganan awal. Kedua pasien ini memiliki hasil histopatologi yang berbeda. Kasus pertama adenokarsinoma dan kasus kedua merupakan non-keratinizing squamous cell carcinoma. Di mana berdasarkan teori hampir semua adenokarsinoma berlokasi dari olfactory growth dan etmoid, sedangkan suatu non-keratinizing squamous cell carcinoma dominan berada pada kafum nasi dan sinus maxilla. Berdasarkan jenis histopatologi,
Pasien karsinoma sinonasal dengan jenis esthesioneuroblastoma merupakan yang paling banyak mengalami metastasis regional sebanyak 37%, diikuti dengan squamous cell karsinoma sebanyak 20% dan adenokarsinoma sebanyak 7,4%. Tipe SCC merupakan tipe grup yang beresiko lebih tinggi mengalami insidensi metastasis regional kontralateral. Dan untuk kesimpulan pada laporan kasus ini terdapat perbedaan hasil metastasis regional yang disebabkan oleh karena tipe hasil histopatologi, invasi ke struktur jaringan sekitar, dan penanganan awal. Pasien karsinoma sinonasal dengan tipe squamous cell karsinoma lebih beresiko mengalami metastasis regional dibandingkan dengan suatu adenokarsinoma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sofa atas presentasinya. Dimintakan kepada Dr. Nur Akbar untuk dapat memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih. Ini saya mau bertanya, apa maksudnya ada kasusnya ada pemeriksaan soft tissue leher, itu untuk apa ya? Baik dokter, izin saya menjawab. Untuk kasus pada pasien kedua, memang kita lakukan pemeriksaan soft tissue leher. Jadi pada saat itu pasien kasus kedua ini selain memiliki karsinoma sinonasal juga memiliki pembesaran KGB yang besar pada level 2, 3, dan 5. Jadi kita melihat apakah ada curiga penyempitan jalan nafas di sana. Tetapi pada hasil soft tissue coli tidak kita temukan adanya penyempitan jalan nafas, dokter. Dan pada pasien ini dari secara klinis pada pemeriksaan orofaring sedikit agak sulit kita melihat pada bagian orofaringnya, dok, karena palatumnya mengalami destruksi, kemudian ada sedikit bombard. Jadi kita curiga apakah ada penyempitan jalan nafas di sana. Tapi dari hasil pemeriksaan baik klinis maupun radiologis, alhamdulillah aman, tidak kita temukan adanya penyempitan jalan nafas, dokter. Kalau dari anamnesis atau pemeriksaan fisik itu ada tidak ke arah penyempitan jalan nafas? Untuk dari pemeriksaan fisik, penyempitan jalan nafas memang kita tidak temukan. Dari anamnesis pasien memang mengeluhkan adanya sumbatan hidung. Dari pemeriksaan fisik kedua kafumnasinya memang tampak sempit. Kemudian dari orofaring sedikit sulit kita nilai untuk bagian belakang. Tetapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda osna di sana, dokter. Tidak ada retraksi, tidak ada tidak kita temukan adanya retraksi, baik retraksi supraklavikular, interkostal, arah kepada osna atau obstruksi jalan nafas atas tidak kita temukan, dokter. Ya, maksudnya kalau dari itu kan bisa dari CT scan-nya kan sudah ini ya. Baik, ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dr. Nur Akbar. Berikutnya, Dr. Sari, dipersilakan. Ya, terima kasih. Dr. Sofa. Hey, dokter. Judul Anda adalah kesesuaian jenis histopatologi dengan metastasis regional. Gitu ya? Iya, dokter. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan dengan presentasi ini? Ini ada 2 kasus dengan jenis histopatologi yang berbeda dan Anda coba bandingkan begitu. Iya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, dokter, izin saya menjawab. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa karsinoma sinonasal ini memiliki jenis hasil histopatologi yang banyak sekali, dokter. Dan squamous cell karsinoma merupakan tipe yang paling banyak kita temukan. Jadi berdasarkan secara klinis bahwa kita ketahui bagian nasal dan sinus paranasal memiliki aliran limfatik yang miskin. Jadi jika kita sebutkan bahwa ada pasien dengan jenis histopatologi tertentu memiliki kemungkinan untuk terdapatnya suatu pembesaran KGB atau metastasis regional. Karena oleh sebab itu, maka saya mengangkat 2 kasus ini, terdapat 2 jenis hasil histopatologi berbeda, yang mana kita buktikan bahwa dari hasil pemeriksaan, baik secara fisik, kemudian dari hasil penunjangnya, dari hasil histopatologi, kita temukan memang kesesuaian, dokter, dengan literatur yang menyatakan bahwa hasil tipe metastasis regional itu sangat ditentukan oleh jenis hasil histopatologi, dok. Baik. Kalau misalnya pas ada 2 pasien yang dengan jenis histopatologi yang sama, apakah
kejadian metastasisnya masih sama? Untuk pasien ya dok, izin menjawab dokter. Untuk pasien dengan jenis hasil histopatologi yang sama, untuk memiliki kemungkinan terjadinya metastasis regional masih bisa dokter. Karena selain dari jenis hasil histopatologi, metastasis regional ini juga ditentukan oleh karena ukuran daripada tumor, kemudian dari invasi ke struktur jaringan sekitarnya dokter, kemudian dipengaruhi oleh juga transgresi daripada tulang dari bagian nasal, serta apakah penanganan awalnya, apakah pasien ini rekuran karsinoma sinonasal ataupun tidak dokter. Jadi pada pasien-pasien dengan recurrent karsinoma sinonasal untuk terjadi metastasis regionalnya lebih besar resikonya dokter. Terima kasih dok. Iya baik, jadi jenis histopatologi bukan satu-satunya ya. Jadi iya, kebetulan dokter. juga ini jenis histopatologi berbeda dan juga ukuran tumornya pun juga berbeda ya. Iya dokter. Ya, jadi tidak bisa dibandingkan begitu saja karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya, terima kasih. Baik dokter, ya, terima kasih dokter. Dokter Sari nampaknya pesannya ojo dibanding-banding. Terima kasih dokter Sari. Berikutnya presentator ke-5 yang terakhir. Silakan Dr. Lupita Adina Reksodiputro. Jadi Profesor, Dokter, Panitia, dan para peserta Kongres Nasional Per HTKL 2022, saya Lupita Adina dari Universitas Indonesia akan mempresentasikan case report dengan judul Adjuvant Treatment Selection in Advanced Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Without Lymph Node Involvement dengan supervisor utama Dr. Marlinda Adam, SPT HTKL, PhD FHCS. Berikut outline yang akan saya bawakan hari ini. Sebagai pendahuluan, karsinoma sel squamosal laring terjadi pada tahun 2018 mencapai 177.000 kasus dengan angka kematian cukup tinggi sekitar 94.000. Untuk menentukan keberhasilan terapi dibutuhkan deteksi dini dan terapi multidisiplin dan sudah diwadahi dengan adanya guideline yaitu American Joint Committee on Cancer dan National Comprehensive Cancer Network. WHO juga sudah memberikan klasifikasi secara patologi anatomi yang terbaru di tahun 2022. Tujuan dari presentasi kasus ini adalah untuk menyampaikan pasien ke karsinoma sel squamous laring dengan staging T3N0 pasca operasi untuk pertimbangan adjuvan terapi antara kemoradioterapi dibandingkan radioterapi saja untuk menilai keberhasilan klinis melihat dari kesintasan, kegagalan lokoregional, dan keparahan terapi keparahan dinilai dari toksisitasnya. Kasus yang dibawakan adalah Tuan H dengan keluhan disfoni sejak 1 tahun dengan hasil CT scan adanya lesi pada paraglotik dengan keterlibatan kelenjar getah benih sesuai dengan T3N1 yang dilakukan biopsi dengan hasil squamosal sel karsinoma laring. Pada Desember dilakukan staging dengan hasil tidak ada metastasis dan pada Desember juga dilakukan tracheostomy emergency karena sesak. Pada pemeriksaan fisik didapatkan massa pada regio koli kiri pada level 2A yang berukuran 2 x 1,5 x 0,5 cm dan berikut adalah hasil rhinopharyngolaryngoscopy pada pasien tampak massa yang terfiksir pada pita suara kiri. Ya. Kemudian pasien dilakukan total laryngectomy dan lateral neck diseksi sisi kiri dengan hasil akhir histopatologi yaitu adalah sel squamosa karsinoma berkeratinisasi berdiferensiasi baik pada laring dengan batas atas esofagus, batas bawah trakea yang tidak terkontaminasi sel kanker dan tidak ada keterlibatan kelenjar getah bening sehingga sesuai dengan staging T3N0. Berikut adalah pertanyaan klinis yang diajukan di mana pada pasien dewasa dengan karsinoma sel squamosal laring dengan stadium T3, staging T3N0 pasca total laryngectomy, apakah kemoradiasi dibandingkan radioterapi saja efektif untuk memberikan perbaikan klinis termasuk dari kesintasan, kegagalan lokoregional, dan keparahannya dinilai dari efek tosisitasnya. Berikut adalah PICO yang dibawakan. Pada slide terlampir kriteria inklusi dan eksklusi dan juga keyword sebagai pencarian, di mana kemudian dilakukan pencarian pada beberapa database yang didapatkan sekitar 40 artikel dan kemudian dieliminasi berdasarkan kriteria dan didapatkan 4 studi terpilih yang dilakukan telah kritis. Berikut adalah 4 studi dari Bouchat et al., Bernie et al., Cooper et al. 2004 dan Cooper et al. 2012.
secara sistematik dan sinergis bahwa keseluruhan menyatakan bahwa kemoradioterapi lebih efektif dalam meningkatkan kesintasan dan pada mencegah lokoregional failure. Namun angka toksisitas juga lebih tinggi pada pasien yang diberikan kemoradioterapi. Berikut adalah hasil tabel telah kritis berdasarkan lembar Center of Evidence-Based Medicine Oxford, di mana keempat jurnal mendapatkan nilai validitas yang baik. Dan pada nilai importansi 3 dari 4 memiliki number needed to treat yang lebih tinggi pada pasien kemoradioterapi dibandingkan radioterapi saja. Namun pada applicability disimpulkan bahwa tidak sesuai atau tidak applicable pada pasien. Limitasi dari jurnal ini, walaupun jumlah sampel yang cukup dengan dosis yang sesuai, namun jurnal ini tidak mengkalkulasi secara spesifik pada staging pasien tertentu, sehingga semua disamaratakan dalam karsinoma sel squamous cell laring dalam semua stagingnya. Masuk dalam bagian diskusi, di jika dibuat selaras dalam kesintasan 5 tahun, ketiga jurnal ini yang membahas kesintasan 5 tahun konsisten lebih tinggi angka kesintasannya pada pasien yang diberikan kemoradioterapi dibandingkan radioterapi saja, yang kemudian didukung pada 2 studi tersebut di mana radioterapi memiliki angka kekambuhan yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan teori di mana kombinasi dari pemberian cisplatin ini memiliki efek chemosensitizer, yaitu mengoptimalkan efek dari radioterapi. Namun hal yang perlu dipertimbangkan seperti pada Cooper 2004 menyatakan efek toksisitas dari kemoradioterapi dapat mencapai 77% seperti memiliki efek samping gagal ginjal, subcutaneous fibrosis, dan mandibular radionekrosis. Sehingga kembali ke pertanyaan, apakah kemoradioterapi dibandingkan dengan radiasi saja efektif dalam perbaikan klinis dengan pasien KSS laring? Nah, sehingga beberapa adverse feature perlu dipertimbangkan untuk penentuan terapi. Ya, pada NCCN sendiri sudah melampirkan adverse feature yang dianggap penting, namun tidak terlepas dari itu penting juga mempertimbangkan jurnal-jurnal lain di mana lokasi juga menyesuaikan seperti supraglotik atau subglotik yang memiliki peluang spread secara penyebaran secara hematogen dan limfogen. Dan kemudian hasil patologi anatomi seperti diferensiasi buruk memiliki efek resiko yang lebih tinggi untuk metastasis. Sehingga kembali pada applicability pada kasus di mana KSS laring T30 ini dipertimbangkan adalah margin dari hasil PA-nya, kemudian invasi perineural, vaskular dan limfatik, dan emergency tracheostomy, dan juga pertimbangan dari Karnofsky. Karena tidak ada keterlibatan tersebut sesuai dengan intermediate risk, sehingga pasca surgery dapat dilakukan radioterapi saja. Emergency tracheostomy dapat mempertimbangkan dosis radioterapi yang kemudian diberikan. Sebagai rekomendasi bahwa terapi KSS laring perlu dibutuhkan terapi yang holistik dan multidisiplin dengan prinsip terapi sesuai dibutuhkan pada waktu yang tepat dan sebagai pengingat untuk dilakukan secara komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan pilihan terapi dari KSS laring bergantung pada adverse feature, kondisi pasien, dan status keganasan, tidak terbatas pada guideline yang sudah ada, namun dapat masukkan info tambahan dari patologi klinis dan klinis pasien. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Lupita. Berikutnya kami harapkan pertanyaan dari Dr. Nur Akbar. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Yang mau saya tanyakan pertama, dari tracheostomi sampai operasi total laringektomi dengan neck dissection berapa lama ya? Dr. Lupita. Ya, izin dok, pasien ini adalah pasien dari Makassar. Kebetulan saat Dr. Linda sedang visit untuk surgery di Makassar. Namun berdasarkan data yang saya dapatkan, pasien dilakukan tracheostomi pada bulan Desember, kemudian pasien dilakukan laryngectomy total pada bulan Januari, sekitar kurang lebih 1 bulan. Jadi dianggap masih cukup sesuai waktunya, dok. Terus neck dissection-nya tadi kan lateral neck dissection. Apa ininya ya? Neck dissection-nya. Iya dok, neck dissection sisi kiri pada level 2, 3, dan 4 dok. Dengan hasilnya tidak ada keterlibatan KGB, jadi hasilnya bersih.
Terus pada pasien ini apakah dikasih kemoradiasi apa radiasi saja katanya? Baik dok, kebetulan sesuai dengan literatur yang dikaji juga pada pasien hanya dilakukan radioterapi saja dok. Saat ini pasien sudah selesai radioterapi, sedang melakukan evaluasi ulang, MRI ulang pasca terapinya dok. Ya terima kasih Prof. Ya terima kasih Dr. Nur Akbar. Berikutnya kepada Dr. Sari dipersilakan. Ya, terima kasih Dokter Lupita. Saya mau tanya. Jadi ini adalah CA laring dengan N0 yang kemudian dilakukan total laringektomi dan neck disseksi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah masih diperlukan adjuvan kemoradioterapi begitu ya? Iya dok. Yang dibandingkan kemoradioterapi dengan radioterapi saja atau kemoradioterapi dibandingkan tanpa kemoradioterapi? Yang dibandingkan yang mana? Izin dok, yang dibandingkan adalah kemoradioterapi dibandingkan dengan radioterapi saja dok. Baik, jadi total laringektomi plus neck disseksi, profilaktik neck disseksi ya istilahnya karena ini N0 ya. Dok. Kemudian whether kemoradioterapi atau radioterapi saja, gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Baik, dari dok. hasil searching Anda? Ya, baik dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi disimpulkannya adalah setelah dilakukannya surgery, penting sekali adanya pertimbangan adverse feature dari hasil histopatologinya pada pasien. Jika adanya seperti positif margin atau close margin, kemudian ada keterlibatan kelenjar getah bening, itu dapat dipertimbangkan adanya dilakukan kemoradiasi. Namun setelah itu juga perlu pertimbangan klinis pasien, di mana Karnofsky-nya juga harus cukup baik di atas 70 dengan hasil laboratorium yang juga mencukupi. Misalkan adanya batas leukosit 3.500, kemudian batas ureum kreatinin, sehingga beberapa pertimbangan pemilihan dari kemoradiasi dan radiasi saja dok. Pada pasien ini karena tidak didapatkan adverse feature yang dianggap penting, yaitu seperti pasien sudah free margin, kemudian tidak ada keterlibatan KGB-nya, sehingga dipilih radioterapi saja dok. Ya, jadi meskipun pada hasil neck disseksi profilaktik itu secara histopatologi tidak didapatkan keterlibatan limfonodi, tetap berlanjut dengan radioterapi saja. Ya, betul dok. Oke. Mungkin apakah pernah juga searching dengan neck disseksi profilaktik di mana hasil histopatologinya tidak terdapat keterlibatan limfonodi, kemudian udah kita hentikan sampai di situ, tidak ada tambahan radioterapi. Ada nggak searching pembanding seperti itu? Ya, izin dok, sebenarnya ada juga dok, jadi di mana jika hasil histopatologinya itu seperti diferensiasi buruk, di mana sel tidak membutuhkan hingga posisi matur untuk melakukan pembelahan, kadang-kadang mikrometastasis jauh lebih cepat dibandingkan hanya dengan radioterapi saja dok. Jadi sehingga ada beberapa literatur juga yang menyarankan jika hasil diferensiasinya buruk dapat dipertimbangkan juga kemoradiasi. Seperti itu dok. Jadi kembali lagi juga kepada surgeon utamanya dengan hasil patologi anatomi tersebut. Lalu ada beberapa hasil pilihan patologi anatomi seperti apakah ada keterlibatan tumor infiltrating limfosit pada hasil patologi anatominya untuk mempertimbangkan prognostik baiknya dok. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sari. Terima kasih karena waktunya pun sudah habis. Terima kasih pada Dr. Lupita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Akbar Aruman, spesialis THTKL Konsultan, dan Dr. Sagung Reis Indrasari, spesialis THTKL Konsultan. Kita tutup pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.